Halo, selamat sore Yuli. Kita sambil nunggu dokter Dede. Mie ayam Melo, selamat bergabung. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Ini orasi edisi ketiga. Halo Pak Teddy dan In 244. Selamat bergabung, selamat sore untuk kita semuanya. Di kesempatan sore ini saya akan berbincang dengan seorang tamu spesial, Ibu Dede, bukan Mama Dede ya, bukan Mama Dede tapi Ibu Dokter Dede. Beliau pejuang kemanusiaan yang ada di garis depan bersama dengan para dokter, suster, bergiat untuk melawan COVID. Selamat sore Sandra Nata, selamat bergabung. Kita sambil menunggu Dokter Dede untuk bergabung bersama dengan kita. Oh, Pak Teddy sepupunya Dokter Dede, tinggal di Jakarta, anak saya lagi koas di UI RSCM. Salam Pak Teddy. Senang Pak Teddy bisa ikut bergabung. Lalu ada Ibu Linda Sumarli, selamat sore. Berarti Koni Tansa, selamat bergabung. Salam kenal Pak Teddy. Sebentar lagi Bapak Ibu baru Bu Dede bergabung untuk kita berbincang-bincang bersama dengan beliau di kesempatan ini. Ibu Dede atau Dokter Dede seorang yang juga produktif dalam menulis. Saya lihat di Facebooknya di masa pandemi, di sela-sela kesibukannya sebagai seorang dokter, beliau masih menulis ya beberapa cerpen. Luar biasa. Percakapan kita bersama dengan Bu Dede di hari ini pasti akan memberikan kepada kita inspirasi, dan sekaligus juga beliau bisa memberikan kepada kita informasi di seputar COVID-19. Halo Ibu Pendeta Elsa Tureai, apa kabar Depok? Depok aman-aman ya.
Saya mengecek Ibu Dede sebentar. Wah, puji Tuhan. Aman dan amin ya. Kalau iman tidak amin ya, kalau aman amin. Terima kasih. Puji Tuhan, Bandung, saya sehat-sehat. Puji Elsa, kami sehat-sehat semua di Bandung. Semoga Bapak Ibu semua yang mengikuti acara live ini juga ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Saya mengecek Dokter Dede sebentar. Sebentar lagi. Ya, Jabar lumayan banyak yang terpapar COVID dan rasanya angka bukan menurun tapi terus meningkat. Halo Pak Heri, selamat bergabung, terima kasih sudah mampir untuk ikut ngobrol bersama di kesempatan ini. Ibu Dokter Dede masih dalam posisi standby di rumah sakit, jadi beliau harus berkabar dulu ke bagian IGD sehingga bisa lebih leluasa untuk ngobrol dengan kita. Sebentar beliau sudah bergabung bersama dengan kita. Nah, Bu Dede sudah bergabung, saya akan Halo, selamat sore Bu Dede. Selamat sore Bapak, apa kabar? Puji Tuhan sehat, Bu Dede sehat juga? Iya, puji Tuhan, sehat juga. Sehat. Ini sedang di rumah sakit atau di rumah? Ini di rumah Pak. Tadi Oh, di rumah. sudah menyelesaikan pasien-pasien tadi sore. Ternyata saya jaga sudah titip dulu ke IGD kalau ada sesuatu di WhatsApp aja. Nanti saya jawab belakang. Oh, oke. Wah, ini di sela-sela kesibukan. Terima kasih banyak Ibu Dede bersedia untuk kita ngobrol-ngobrol bersama di kesempatan sore ini. Ya, sama-sama. Hatur nuhun pisan. Kita menyapa dulu viewer yang sudah bergabung bersama dengan kita. Di sini sudah lumayan banyak yang ikut bergabung. Ada juga tadi sepupunya Bu Dokter Dede. Oh iya, Yang anaknya sama-sama. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat, sejahtera, salam sejahtera. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini kita kedatangan seorang yang spesial, ya. Ibu Dokter Dede. Beliau menyelesaikan sarjana kedokterannya di Universitas Pajajaran ya Bu ya? Ya betul. Pajajaran Bandung.
lalu kemudian juga mengambil spesialis saraf di kampus yang sama, dan beliau kemudian juga mengambil master pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia, ya Bu Dede ya. Dan hari ini Bu Dede adalah seorang pengajar, beliau dosen juga di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, dan sampai sekarang mungkin beberapa waktu ke depan baru akan selesai tugas sebagai wakil dekan ya Bu Dede. Ya betul. Puji Tuhan nanti masa tugas saya berakhir tanggal 30 Juni. 30 Juni. Jadi Bu Dede sampai sekarang masih menjabat sebagai wakil dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Ya, dan selain sebagai dosen di Universitas Kristen Maranatha, Bu Dede juga praktik di Rumah Sakit Immanuel. Beliau spesialis saraf di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Dan juga di Santosa ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Nah, barangkali mengawali percakapan kita di kesempatan ini, saya selalu tertarik untuk mau melihat kenapa sih seseorang bercita-cita. Saya misalnya jadi pendeta, lalu Bu Dede sekarang berprofesi sebagai seorang dokter gitu ya. Sejak kapan Bu Dede mulai bercita-cita jadi dokter, dan mengapa mau melayani sebagai seorang dokter? Ya mungkin cita-cita itu sejak agak kecil juga, mungkin usia SMP ya. Pada waktu itu karena melihat dokter yang ada di sekitar keluarga kami. Kebetulan di sawah waktu itu ada seorang keluarga yang sakit, dan kalau waktu zaman saya SMP itu dokter itu kadang-kadang ada yang kunjungi ke rumah juga kan, kalau ada yang sakit dipanggil bisa. Tapi pada waktu itu kami mengenal seorang dokter, yaitu Dokter Lukas Tanubrata, spesialis syaraf, almarhum, sudah almarhum, dan beliau juga sempat menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha selama 1 periode. Nah, pada waktu itu ya beliau itu sebenarnya teman dari ibunya, itu teman dari mama di gereja. Pada suatu hari ada keluarga kami yang sakit. Almarhum Dokter Lukas itu sebenarnya sudah menjadi spesialis yang terkenal, tapi ketika dimintai tolong itu beliau bisa datang, dan di situ saya melihat bagaimana seorang dokter itu bisa memberi sukacita, karena ketika ada sakit kemudian beliau datang diobati, tidak berapa lama dari beliau datang ternyata yang sakit itu menjadi perbaikan. Di sana saya terinspirasi oleh beliau, jadi bercita-cita memang dulu saya ingin seperti Dokter Lukas gitu. Jadi akhirnya saya mengambil spesialis syaraf juga. Jadi ini satu cita-cita yang mulia ya, muncul dari perjumpaan bersama Dokter Lukas ya. Dan melihat si dokter itu bisa memberikan sukacita, bisa melayani ketika ada orang membutuhkan pertolongan. Nah, Ibu Dede masih sukacita nggak ketika sampai sekarang Ibu Dede sudah menjalani profesi sebagai seorang dokter? Sudah berapa tahun sampai sekarang Bu Dede? Sampai sekarang berarti berapa? 30 tahun lebih ya? Masih tetap sukacita ya melayani sebagai seorang dokter? Ya, masih tetap sukacita. Tiap hari pun sukacita. Ya, terlebih di masa-masa pandemi sekarang ini, barangkali Bu Dede mungkin bisa menceritakan kepada kita bagaimana hari-hari sebagai seorang dokter melayani
di masa COVID punya ketakutan bahwa nanti saya akan tertular atau nanti saya pulang saya akan menulari anggota keluarga saya di rumah, ya. Mungkin seperti apa ketika di masa pandemi ini Bu Dede menjalani profesi sebagai seorang dokter? Ya, sebagai manusia tentunya mempunyai ketakutan yang sama dengan teman-teman yang lain barangkali ya, karena kita ketika mendengar penyakit COVID itu begitu berbahaya, mudah menular, dan sebagian itu bisa sakit berat, bisa menyebabkan kematian. Tentunya di dalam hati kecil saya juga mempunyai rasa khawatir juga. Jangan-jangan dia bisa terkena, menulari anggota keluarga. Tetapi dari perjalanan waktu kita melihat bahwa penularan itu bisa dicegah dengan melindungi diri dengan baik, kan, dengan menjaga keamanan kita ketika berhadapan dengan pasien. Kalau seorang dokter kan ketika menghadapi pasien itu menggunakan alat pelindung diri. Selama alat pelindung diri yang kita gunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh WHO maupun oleh Ikatan Dokter Indonesia, itu kita aman. Kemudian untuk mencegah penularan kepada keluarga ya kita menjalankan protokol kesehatan sebelum masuk ke rumah. Jadi memang pergi dan pulang ke rumah sakit tidak seperti dulu lagi, tidak seperti biasanya. Kami meminimalisir barang yang dibawa, jadi tidak pernah membawa tas lagi. Membawa barang itu seadanya saja. Kadang-kadang membawa uang hanya di plastik saja. Ternyata dompet tidak diperlukan untuk membawa uang sekarang. Ya. Jadi membawa benda seminimal mungkin yang bisa masuk ke dalam pakaian, ke dalam kantong, kemudian nanti di sana melindungi diri dengan APD. Nanti kalau mau keluar dari rumah sakit, setelah melepaskan semua APD, kemudian harus berganti pakaian, membersihkan diri, desinfeksi, baru pulang. Sampai di rumah pun semua benda yang tadi dipakai dari rumah sakit dilepas lagi, ganti lagi, mandi, membersihkan diri lagi, sepatu taruh di luar. Dan puji Tuhan sampai saat ini teman-teman kami juga di rumah sakit yang menerapkan protokol kesehatan, puji Tuhan aman. Aman ya. Puji Tuhan ya. Jadi memang berbeda ya. Sekarang protokol kesehatan memang betul-betul harus diperhatikan ya, sehingga meminimalisir kemungkinan untuk terjangkit. Nah sebenarnya Bu Dede, bagaimana COVID-19 ini punya daya jangkit yang begitu luar biasa dan juga daya kekuatan dia sampai bisa mematikan itu seperti apa Bu Dede? Dan barangkali sekarang kan kita akan masuk di istilah kerennya new normal, walaupun ada perdebatan-perdebatan terkait dengan istilah itu. Nah, barangkali Bu Dede juga bisa sampaikan kepada kita bagaimana semestinya kita masuk ke dalam fase new normal ini ya, sehingga kita tidak menganggap enteng COVID-19, tapi pada sisi yang lain kita juga tidak membiarkan diri kita menjadi begitu takut sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, barangkali Bu Dede bisa memberikan kepada kita pencerahan sedikit tentang virus ini dan bagaimana kita memprotek diri supaya bisa tetap sehat dan beraktivitas di masa new normal nanti. Jadi mengenai COVID ini mungkin semua pendengar juga sudah banyak mendapatkan informasi tentang penyakit COVID-19 ini dan cara penularannya itu terutama melalui droplet, yaitu percikan dari udara nafas, dari udara ketika kita bicara, bersin, batuk, dan sebagainya yang mengandung virus tersebut. Dan kalau terhirup oleh lawan bicara kita, orang di sekitar kita, kemungkinan tertular. Tapi tidak semua orang yang terhirup droplet yang mengandung virus itu akan menjadi sakit.
Karena itu kita mengenal adanya orang yang terinfeksi tapi tanpa gejala atau disebut OTG, orang tanpa gejala. Tapi di samping itu ada juga orang yang daya tahan tubuhnya mungkin tidak cukup kuat untuk melawan semua virus yang masuk atau virus yang masuknya terlalu banyak. Dia bisa bergejala ringan. Nah, yang bergejala berat dan sampai menyebabkan kematian itu disebutkan bahwa pada orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid namanya, yaitu sebelumnya sudah mempunyai kondisi-kondisi yang melemahkan daya tahan tubuh, misalnya kencing manis, misalnya dia mempunyai penyakit jantung, penyakit ginjal, autoimun, kanker, dan sebagainya seperti itu. Yang penting adalah kita menjaga diri dan menerapkan protokol kesehatan itu tanpa bosan. Jadi tidak boleh bosan, tidak boleh melonggarkan protokol kesehatan seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah melalui berbagai macam media. Kan kita sudah mendengar harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, kemudian jaga kebersihan diri, kalau habis keluar memegang sesuatu pun harus mencuci tangan dengan sabun di keran yang airnya mengalir gitu kan. Kemudian kalau di tempat-tempat umum jangan menyentuh fasilitas umum, kemudian memakai masker, dan apabila kita sendiri memang mempunyai kontak dengan penderita yang dicurigai COVID, pernah ke daerah yang dilaporkan sudah mempunyai transmisi lokal seperti Bandung, ya kan, atau ada batuk, atau demam, atau sakit tenggorokan, itu kita menjaga diri, mengkarantina diri lah, jangan dulu keluar seperti itu. Jadi selama kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dengan tepat, itu kita menjaga diri sendiri dan orang lain. Yang penting itu kan selain menjaga diri sendiri, kita juga harus menjaga orang di sekitar kita. Seperti itu. Jadi itu adalah bentuk pengorbanan kita kalau kita tidak kemana-mana, itu bentuk pengorbanan kita demi cinta kasih kita kepada sesama kita. Luar biasa ya, berarti memang walaupun nanti ketika barangkali PSBB dibuka, tapi selama virus ini masih merajalela dan antivirusnya belum ditemukan, berarti memang kita tidak perlulah bepergian ke tempat-tempat umum jika memang tidak ada sesuatu yang betul-betul kita butuhkan ya. Lebih baik kita tinggal di rumah saja untuk menjaga diri, dan dengan menjaga diri kita juga ikut menjaga sesama kita ya, yang seperti Bu Dede sampaikan tadi. Dan ini barangkali catatan juga untuk kita semua yang tadi Bu Dede sampaikan, orang yang sudah punya penyakit tertentu. Nah, ini harus lebih waspada lagi ya. Juga orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia ya, Bu Dede. Yang riskan untuk tertular juga orang yang lanjut usia dan anak-anak. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar ada anjuran dari Ikatan Dokter Spesialis Anak Indonesia bahwa anak-anak jangan sekolah dulu sampai bulan Desember karena cukup banyak kasus anak yang terkena dan terkena penyakit berat. Maka anak-anak harus kita lindungi mungkin sampai Desember. Kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menganjurkan tidak sekolah, berarti jangan pula kita bawa ke tempat umum yang tidak perlu. Jadi kita harus dengan bijaksana memilih kita ini pergi ini untuk apa. Maka mungkin untuk setengah tahun sampai 1 tahun ke depan kita mendelete dulu rencana mau hangout dengan teman, mau traveling, tunda dulu lah supaya kita bisa sama-sama menjaga dunia ini supaya aman di sekitar kita. Betul ya. Termasuk barangkali protokol-protokol kesehatan itu harus diperhatikan juga oleh rumah-rumah ibadat ya. Jangan sampai karena kita sudah kangen banget untuk ibadah, apakah di gereja, di masjid dan lain-lain, lalu
kita tidak mengindahkan protokol kesehatan ya, karena justru itu nanti bisa jadi klaster baru lagi dan seterusnya. Iya, betul. Rumah ibadah harus memperhatikan itu, kalau bisa di screening dulu umat jemaat yang akan datang itu mempunyai resiko dia terkena COVID atau tidak, gitu kan. Ya, riwayat perjalanan ke tempat yang sudah ada transmisi lokal, terpapar dengan pasien COVID, batuk, demam, pilek selama 14 hari terakhir. Kalau ada seperti itu, jangan dulu ikut beribadah. Kemudian nanti baiknya setelah ikut beribadah tuh di tracing lagi, dirunut lagi, diikuti lagi seminggu ke depan. Apakah dalam seminggu ke depan dia mempunyai gejala demam atau batuk atau sakit tenggorokan atau gejala saluran pernafasan. Kalau ada, semua orang yang kemarin ikut beribadah dengan dia harus diperhatikan satu persatu, dilihat lagi. Seperti itu sebaiknya begitu. Berarti memang kita betul-betul harus disiplin ya, Bu Dede ya, harus disiplin untuk itu. Nah, Bu Dede, selama Bu Dede melakukan praktik di Rumah Sakit Immanuel, khususnya selama masa pandemi ini, ada cerita-cerita apa yang Bu Dede, pengalaman-pengalaman apa yang Bu Dede dapatkan yang begitu berbeda dari pengalaman sebelumnya, mungkin dengan pasien dan lain-lain, tapi di masa ini barangkali ada sesuatu yang justru menghasilkan refleksi-refleksi tertentu yang bisa Bu Dede bagikan untuk kita ya. Ada pengalaman-pengalaman berjumpa dengan keluarga yang apa pasien COVID atau keluarga yang anggota keluarganya itu sakit COVID atau bahkan mungkin sampai meninggal. Adakah pengalaman seperti itu yang Bu Dede temui di rumah sakit? Nah, kalau saya kan bertugasnya di bagian penyakit syaraf, jadi terutama menangani pasien-pasien penyakit syaraf. Kalau selama ini pasien saya yang betul-betul terdiagnosis COVID positif itu, puji Tuhan tidak ada. Tetapi karena rumah sakit kami itu rumah sakit rujukan untuk COVID, jadi banyak juga sih pasien yang terduga yang ada ODP, PDP, itu pertama kali berobatnya ke bagian syaraf, ada juga seperti itu. Karena itu walaupun kami ini di bagian syaraf, tetapi tetap melindungi diri dengan APD yang lengkap. Supaya kita terlindungi. Contohnya waktu kapan itu ada pasien yang berobat ke bagian syaraf, tetapi dengan keluhan sakit kepala, tetapi kalau ditanya dari wawancara dengan pasien, dari pemeriksaan, ini tampak aneh, gitu kan, menurut cara ilmu kedokteran. Ini keluhannya tidak spesifik, tidak masuk logika, gitu. Ketika dikejar-kejar, ternyata ada demam nggak? Dia demam hasilnya. Berapa demamnya? 39. Wah, tapi dia bisa lolos dari screening itu karena ternyata ketika ditanya dia menjawab, ditanya ada demam tidak? Tidak. Terus sebelum ke rumah sakit rupanya dia makan obat warung itu kan demamnya turun. Dia ketika dipakai termogan itu klik 36,8. Nah, seperti itu. Nah, hal itu bisa timbul kenapa kemungkinan sih karena selama ini beberapa bulan ke belakang sejak adanya COVID kan, kalau kita lihat di media-media itu kita menyikapi adanya laporan pasien yang COVID itu dengan stigmatisasi, jadi memberi stigma negatif kepada mereka. Mungkin kita terlalu bersikap negatif terhadap yang COVID. Wow, ada COVID gitu. Kalau ada berita seperti itu, langsung kita bisa dalam sekejap data dirinya, fotonya, foto rumahnya, semua disebarkan ke media sosial, sehingga orangnya ketakutan. Mereka tuh takut
ketika mungkin demam, dia takut kalau benar-benar COVID, bagaimana nih saya mendapat stigma negatif dari masyarakat. Tapi puji Tuhannya kalau dilihat dalam bulan terakhir ini, stigma negatif itu sudah mulai berkurang. Bahkan sudah banyak satgas-satgas itu yang datang ke tempat pasien yang COVID itu, kemudian keluarganya pun dicukupi oleh lingkungan sekitarnya dengan suplai makanan dan sebagainya. Jadi walaupun rumahnya diisolir, akses rumahnya ditutup, tapi mereka mendapat suplai makanan dan Jadi memang stigma yang jelek kepada para pasien COVID ini memang betul ya sesuatu yang tidak menyenangkan dan juga semakin memberatkan para pasien itu sendiri ya. Tapi kalau kita punya sikap yang simpati, kita juga tidak takut berlebihan. Yang penting kita menjaga diri kita dengan disiplin, mengikuti protokol kesehatan. Sebenarnya tidak apa-apa ya, Bu Dede ya. Ya, betul. Seperti itu. Bahkan kalau kita menemukan misalnya ada tetangga kita yang menjadi PDP, satgasnya mengisolir rumahnya, akses keluar dari rumahnya ditutup, sebaiknya kita sebagai tetangga sebelahnya ya membantulah dengan suplai makanan dan sebagainya supaya keluarganya tuh tidak kebingungan. Kalau di Rumah Sakit Immanuel sendiri, Bu Dede ini sekarang kan orang jadi misalnya udah ada sakit walaupun mungkin nggak COVID, sakit-sakit ringan, tapi dia sudah harus ke rumah sakit, dia tahan-tahan, dia nggak mau pergi ke rumah sakit dulu gitu ya. Dan pasti itu berdampak juga kepada rumah sakit. Atau mungkin Bu Dede bisa sampaikan bahwa sebenarnya kalau orang sakit, orang mau pergi ke rumah sakit sebenarnya nggak apa-apa karena untuk pasien yang COVID itu ditangani sendiri terpisah dari yang lain sehingga kemungkinan tertular sama-sama di rumah sakit jadi kecil. Atau seperti apa proses penanganan yang dilakukan di rumah sakit secara umum yang Bu Dede bisa kasih tahu supaya kita juga yang misalnya nih orang nggak takut untuk ke rumah sakit, sekarang mau ke rumah sakit jadi takut, nanti tertular lagi saya di sana nih. Ya. Jadi sebetulnya kan ada screeningnya di pintu-pintu rumah sakit. Pintu rumah sakit itu dulu pintu-pintu, banyak pintu masuk, sekarang dibatasi hanya satu pintu masuk saja untuk ke semua ruangan dan satu pintu instalasi gawat darurat. Dan di sana ada poli khusus COVID yang menerima pasien dengan demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Sedangkan pasien yang tidak batuk, pilek, demam itu boleh ke poliklinik biasa. Nah, itu ada petugas screening suhu dan menggunakan checklist. Ada pertanyaannya kan, apakah dalam 14 hari ini demam, pergi ke tempat yang daerah yang transmisi lokal, apakah berkontak dengan pasien COVID, batuk, sakit tenggorokan, seperti itu. Kalau checklistnya semua negatif, tidak ada yang mencurigakan, suhu baik, boleh ke poliklinik. Jadi sebenarnya relatif aman sejauh memakai masker tadi ya, memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian di ruang tunggu pun sudah diberi tanda untuk physical distancing. Jadi ada tempat duduk yang ditandai tidak boleh duduk, seperti itu. Tetapi seandainya ada yang masih ragu-ragu untuk ke Rumah Sakit Immanuel membuka klinik online. Jadi apa yang disebut sebagai telemedicine itu. Jadi ada, ya betul. Jadi ada PIC officer-nya 2 yang menerima pendaftaran, nanti dihubungkan dengan perawat dan dokter yang dituju. Jadi nanti video call, sistemnya video call antara dokter, pasien dengan perawatnya. Kemudian nanti ada teknik untuk telemedicine tersebut, bagaimana pemeriksaannya gitu kan melalui video call. Kemudian apabila harus melakukan pemeriksaan laboratorium kan nanti ada formulirnya dikirim lewat WhatsApp dan
pasien tersebut tinggal memeriksa laboratorium, ronsen atau apa. Apabila ada obat itu bisa dikirim dari rumah sakit ke rumah. Sekarang memang telemedicine ini digunakan dalam rangka melayani pasien-pasien yang misalnya lanjut usia masih khawatir untuk rumah sakit. Tapi untuk utama pasien geriatri itu ada akses khusus, boleh minta ke PIC officer-nya untuk saya mau berobat ke geriatri, itu ada perlakuan khusus untuk lansia-lansia. Jadi tidak diatur supaya tidak ikut dalam antrian yang di ruang tunggu yang banyak. Oke. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti percakapan kita saat ini barangkali bisa mendapatkan informasi yang cukup supaya kita tidak takut ya, kita tidak takut untuk ke rumah sakit kalau kita memang harus ke rumah sakit karena ternyata berbeda ya, ada poli khusus yang menangani, orang yang punya sakit demam, tenggorokan, sakit yang ada gejala-gejala mendekati ke COVID sana, itu ditangani secara khusus. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kurang enak badan dan memang harus ke rumah sakit, sebenarnya nggak apa-apa juga tetap ke rumah sakit. Kalau toh masih takut, rumah sakit menyediakan layanan telemedicine ya, jadi bisa didaftar secara online dan itu nanti dokternya datang ke rumah atau gimana Bu? Nah itu melalui ini seperti ini, jadi tatap mukanya online. Oh, tatap muka online begini. Ya, Berarti nggak ada pakaian ya buat naruh-naruh di jantung. Jadi ada tekniknya khusus, memang pasti ada keterbatasannya, karena itu apabila diperlukan pemeriksaan lanjutan pasti dianjurkan untuk datang ke rumah sakit. Namun pada beberapa pasien seperti kalau dalam penyakit syaraf itu ada pasien epilepsi. Epilepsi itu setiap kontrol pun dia secara fisik kalau diperiksa kita tidak menemukan apa-apa, kecuali dia suka kejang-kejang gitu. Nah, pasien seperti itu sangat memungkinkan sekali untuk telemedicine. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu semua yang mengikuti percakapan kita, selamat bergabung Ibu Pendeta Patricia, ini dari Kalimantan, Bu Dede, dan kenal Ibu. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan COVID-19, silakan di chat saja. Nah, sambil barangkali kita menunggu ada yang mau bertanya-tanya sedikit terkait dengan informasi COVID-19, memasuki new normal dan seterusnya. Bu Dede selama pandemi ini, Bu Dede juga tetap mengajar seperti biasa sebagai seorang dosen. Betul. Jadi untuk mahasiswa yang sarjana kan kami mengajarnya secara daring ya, virtual gitu. Tapi untuk dokter muda juga, mahasiswa profesi juga, kami melakukan pembelajaran secara virtual atau secara daring selama masa pandemi. Kenapa begitu? Karena kita kan meminimalisir kontak dengan pasien COVID selama masa pandemi. Selain itu juga menghemat APD kan ya, sehingga mahasiswa profesi untuk sementara dilakukan pembelajaran virtual. Nanti kalau sudah selesai keadaan cukup aman, nah mereka baru akan masuk lagi ke rumah sakit. Jadi saat ini untuk mahasiswa profesi virtual juga. Oh, semua jadi akhirnya pembelajaran daring ya, lewat virtual semua ya. Lebih enak daring atau langsung, Bu? Sebetulnya lebih enak langsung, betul. Tetapi kan dalam keadaan seperti ini tidak memungkinkan. Puji Tuhan juga ya bahwa pandemi ini terjadi ketika teknologi kita memungkinkan untuk daring. Coba bayangkan kalau belum, waduh, bisa tertunda semua pendidikannya. Pasti semua langsung macet, tidak ada lagi aktivitas pendidikan apa-apa.
Bu Dede lebih suka jadi dokter praktek atau eh, mau jadi dosen lagi? Sebenarnya kan jadi dokter praktek, apalagi sudah spesialis kan, punya waktu lebih banyak kan, lebih banyak waktu dengan pasien kan lebih banyak uang katanya gitu ya. Kenapa harus Bu Dede harus mau mengajar lagi di apa fakultas kedokteran, bikin capek-capek, lebih baik konsentrasi sebagai seorang dokter spesialis, mungkin itu lebih memberikan benefit secara keuangan. Kenapa Bu Dede mau jadi Sebetulnya dosen lagi? aku pada dasarnya senang mengajar. Ya, selain itu kalau kita mendengar kata istilah dokter itu kan berasal dari bahasa Latin docere, itu artinya ada to teach, mengajar. Jadi sebetulnya secara naturalnya di dalam profesi seorang dokter itu mempunyai kewajiban untuk mengajar. Kalau kita lihat dari zaman dulu, dokter-dokter zaman dulu pun eh, mengambil mahasiswa, jadi dia mengajar calon penerusnya supaya apa? Supaya profesi luhur kedokteran itu tetap berlangsung sehingga memungkinkan dokter itu melayani masyarakat makin banyak, semakin baik. Jadi untuk ke masa depannya pun semakin baik dan semakin baik. Jadi tugas seorang dokter sebetulnya mengajar. Dan mengajar itu banyak. Dengan mengajar kita bisa juga selain memberikan ilmu, tapi kita juga bisa memberikan inspirasi kepada para mahasiswa. Nah, eh, apa Bu Dede ini barangkali salah satu hal yang perlu kita hapus juga ya, stigma ini juga mungkin dalam tanda petik bisa menjadi stigma gitu ya. Sekolah kedokteran itu mahal ya, lalu kemudian kalau sudah jadi dokter ya memang enaknya apa namanya praktik aja cari duit dan seterusnya. Padahal kan seperti yang Bu Dede sampaikan dalam cerita pengalaman masa kecil, juga hakikat panggilan sebagai seorang dokter yang harusnya ini melayani manusia, dan itu kebahagiaan yang tertinggi. Nah, bagaimana dalam proses pendidikan ya kedokteran di Universitas Kristen Maranatha secara khusus, bagaimana apa Dokter Dede bersama dengan para kolega menanamkan nilai-nilai itu kepada para mahasiswa, sehingga kelak kalau memang menjadi dokter itu bukan buat cari kaya, bukan buat cari duit, tapi memang di sini ada ini adalah untuk melayani manusia dan seterusnya. Bagaimana itu kemudian Dokter Dede dan kawan-kawan melakukannya di Universitas Kristen Maranatha? Kalau untuk menanamkan nilai-nilai, selain dengan sesi-sesi tertentu, misalkan dalam topik-topik yang diberikan pada diskusi-diskusi, tutorial, itu bisa juga ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan. Kalau kita lihat di Fakultas Kedokteran Maranatha, senat mahasiswanya kegiatannya banyak sekali, dan terutamanya mungkin kalau kita lihat itu 75% adalah pengabdian bakti sosial. Jadi sejak awal mereka masuk menjadi mahasiswa, selesai tahun pertama mereka menjadi boleh aktif di dalam senat mahasiswa, mereka menyusun program-programnya kebanyakan berupa bakti sosial. Baik itu sporadik dari biro-biro departemen-departemen di bawah organisasi tersebut, ataupun ada juga bakti sosial yang besarnya mereka sering menyebutnya sebagai mega baksos. Tetapi sebelum mereka menjadi pengurus senat mahasiswa, mahasiswa tahun pertama pun ketika setelah selesai dengan wirata ya Pak ya, wirata kan dalam masa orientasi kita yang keren itu. Kemudian dilanjutkan dengan program di Fakultas Kedokteran itu, namanya W2 Form, Welcome to Faculty of Medicine. Nah,
Di dalam W2 Form nanti biasanya ada juga sharing-sharing dari alumni-alumni yang mempunyai banyak rekam jejak dalam bidang baik itu kepemimpinan, baik itu pengabdian masyarakat. Biasanya seperti itu. Kemudian itu mereka mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa dan mereka mempunyai proyek tuh. Di akhirnya biasanya proyeknya itu berupa pengabdian masyarakat. Apapun bentuknya. Kadang-kadang mengundang panti asuhan, kadang-kadang memimpin senam dan cek kesehatan di area Car Free Day, atau mereka sudah ada juga yang pergi ke desa binaan. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu dari awal mereka memang jiwanya sudah jiwa pengabdian. Maka tidak heran setiap ada bencana mereka biasanya langsung tergerak hatinya langsung biasanya menghubungi dosen-dosen. Dok, kami ingin pengabdian ke tempat bencana dan itu dosen ya sudah menginspirasi, dosen-dosen biasanya sudah memberi keteladanan, dosennya juga banyak baksos kan, banyak pengabdian masyarakat. Ketika mahasiswa mempunyai hati yang terpanggil untuk berbakti ke daerah bencana, ya dosen tugasnya hanya mendukung supaya pelayanan ke area bencana itu terlaksana dengan baik. Termasuk di masa pandemi ini ya, ada dokter atau mahasiswa kedokteran dari Maranatha yang terlibat. Saya lihat ada beberapa alumni Maranatha yang aktif sekali di Jakarta ya, di Wisma Atlet dan seterusnya. Apakah di sekarang mahasiswa yang mungkin lagi aktif atau lagi stase ada yang juga menjadi relawan misalnya di rumah sakit? Ya, memang beberapa alumni kan kita lihat mereka langsung ketika dibuka Wisma Atlet mereka mendaftar ke Wisma Atlet. Bahkan yang dari angkatan 2012 tuh yang baru selesai internship kan mereka mempunyai waktu karena belum mempunyai pekerjaan tetap, barangkali banyak ada 10 lebih langsung ke Wisma Atlet. Itu karena dari awal mereka memang mempunyai jiwa pengabdian. Kemudian mahasiswa yang masih aktif pun tercatat sekitar 54 atau 53, saya lupa 50 lebih, sekitar 53 atau 54 itu tergabung dalam relawan COVID nasional. Jadi program dari Kemendikbud itu mereka aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke. Jadi dalam rekon itu namanya rekon. Nah mereka ada pendampingnya. Pendampingnya disebut case manager, yaitu dosen-dosen juga ada 3 dosen yang menjadi case manager. Dr. Yeni Linianti, spesialis rehabilitasi medik. Kemudian Dr. Timothy, kalau tidak salah, dan Dr. Cindy ya. Ada 3 dosen yang menjadi case manager untuk membimbing para mahasiswa relawan COVID nasional. Gimana perasaan Ibu Dede ketika melihat mahasiswa dan alumni yang bergerak seperti itu? Sebagai seorang pendidik, ada kepuasan tersendiri dengan melihat hal itu? Tentunya sebagai seorang pendidik, kami semua para dosen sangat bangga melihat para mahasiswa kami maupun alumni kami dapat membuktikan ilmunya untuk kemanusiaan. Jadi bukan hanya pandai dari segi otaknya saja, bukan hanya terampil saja, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki hati yang memang terpanggil untuk mengabdi. Itu hal yang menurut saya punya nilai yang jauh lebih besar ya Bu Dede ya, ketika kita melihat ternyata mahasiswa alumni yang memang punya punya passion yang besar untuk menunaikan panggilan-panggilan kemanusiaan termasuk di masa bencana walaupun tidak dibayar apa-apa ya. Ini sesuatu yang menurut saya hebat. Barangkali nanti kita akan diskusikan lagi hal itu. Di sini ada pertanyaan. Ini dari Pak Teddy. Pak Teddy ini Pak Teddy bertanya,
sepupunya ya, sepupunya Bu Dede ya, ya tadi sudah menyapa saya juga menyampaikan bahwa saya sepupunya Bu Dede dan anak beliau juga sedang sekolah kedokteran ya, sedang stase ya. Istrinya Saya Pak Teddy pendidikan. Ya. Apa jangan-jangan Pak Teddy juga bukan dokter ya? Bukan ya pasti ya. Pak Teddy bertanya, apa betul Bu Dokter, info yang beredar saat ini virus corona bisa berpindah dari satu barang ke barang yang lain? Misalnya barang A yang pernah kena virus menempel ke barang B, terus barang B itu kena orang lain lalu tertular. Nah, info-info begini ini benar apa hoax, Bu? Nah, itu dia. Kalau kita ingat, COVID itu kan menularnya lewat droplet. Jadi mungkin kalau dropletnya itu menempel kepada barang, nah barang tersebut saja yang menjadi terkontaminasi oleh virus, tapi mungkin tidak menempel lagi ke barang, ya. Begitu, kecuali ditempelkan. Karena itu barang-barang itu ada penelitiannya tersendiri, misalnya di permukaan plastik berapa lama, sekitar 7 hari atau berapa jam begitu kan, sehingga memang kita harus membersihkan permukaan barang itu dengan tapi bukan berarti virusnya menular dengan perantaraan barang, tidak, hanya dari dropletnya yang menempel pada barang tersebut. Misalnya dropletnya di barang itu, lalu misalnya orang pakai masker, kita tidak tahu, lalu maskernya itu ternyata ketukar sama kita ya. Nah itu mungkin kemungkinan bisa kena ya. Tapi kalau dari barang ke barang, lalu kemudian kita kena barang yang sudah tertular itu enggak ya? Ya, ya. Nah ini yang kadang-kadang memang berita-berita seperti ini yang semakin membuat orang jadi takut ya. Nah ini memang karena itu perlu untuk dijelaskan sehingga meminimalkan ketakutan-ketakutan yang terjadi. Nah ini ada komentar juga di sebelumnya, Ibu Dede ini dokter yang pandai mengarang, ya betul. Saya nanti kita akan ngobrol tentang hal itu. Di sela-sela kesibukan sebagai seorang dokter masih tetap mengarang. Nah tadi saya tertarik dengar yang Bu Dede sampaikan, mahasiswa kedokteran itu ternyata punya banyak kegiatan ekstrakurikuler juga ya, atau kegiatan-kegiatan pengabdian. Katanya kan memang kuliah kan susah, padat, tapi masih sempat-sempat bikin kegiatan. Iya, memang begitulah para mahasiswa kami itu. Waduh, kegiatannya banyak sekali. Dalam 1 tahun itu bisa 100 kegiatan. Jadi hampir setiap minggu itu ada kegiatan mereka biasanya. Sebelum pandemi itu mereka aktif sekali. Mereka kan mempunyai beberapa departemen, tuh ada departemen pengabdian masyarakat, di bawahnya ada tim bantuan medis Lenus itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga biro penelitian, ada AMSA, mereka banyak sekali, kebanyakan tuh melakukannya pengabdian juga. Oke. Pengabdiannya banyak, mulai dari donor darah, kemudian ke panti asuhan, kemudian untuk tim bantuan medis Galenus, mereka yang biasanya terjun ke daerah bencana. Mereka pergi ke Lombok waktu di Lombok ada gempa ya. Selat Sunda waktu itu kan kayaknya lagi libur Natal tuh, mereka menelpon saya, Bu, kami ingin pergi mengabdi di daerah kita, bawa mobil sendiri lalu mau minjem mobil. Oh iya, bagus itu kalau begitu, kalau mengabdi kita buat proposal, kita cari channelnya. Akhirnya mereka berangkat dengan dibiayai oleh universitas dengan membawa obat-obatan dan berkoordinasi bekerja sama dengan TNI AU. Di sana mereka bekerja di bawah koordinasi dengan pasukan kesehatan dari TNI AU di lokasi tsunami. Wah, luar biasa ya kalau begitu. Saya pikir kalau orang kuliah dokter itu ya dari rumah dia pergi ke
ke kampus, kuliah, lalu selesai, pulang, begitu aja ya. Tapi ternyata ada begitu banyak kegiatan-kegiatan ekstra yang dan juga pengabdian-pengabdian kepada masyarakat. Wah, ini